nakodanya pendamping komisi nggak tahu. Sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Tanggamus, melaksanakan program kerjanya yakni kunjungan kerja atau kunker ke Kota Daerah Khusus Jakarta beberapa hari lalu. Kunjungannya kali ini dari anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanggamus, melaksanakan kunjungan kerja atau kunker ke kantor Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Studi banding anggota DPRD Tanggamus dari Komisi 3 ini, selain bersilaturahmi, ingin menanyakan terkait mengenai bagaimana mekanisme kualitas pengadaan barang dan jasa di daerah khusus Jakarta yang efektif dan efisien. Rombongan anggota DPRD Tanggamus ini dipimpin langsung oleh anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus Febrio, didampingi para anggota Komisi 3 lainnya, dan diterima oleh Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah Khusus Jakarta RIA beserta jajaran pegawai lainnya. Dalam sambutannya, anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus Febrio mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yakni ingin mencari informasi terkait peningkatan kualitas mekanisme pengadaan barang dan jasa di daerah khusus Jakarta yang efektif dan efisien. Selain itu, menurut anggota Dewan dari Nasdem ini, kunjungan Komisi 3 dinas tersebut juga dalam rangka untuk belajar bagaimana agar pihak dari pemerintah Kabupaten Tanggamus agar kedepannya bisa lebih meningkat dalam barang dan jasa di Kabupaten Tanggamus. Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah Khusus Jakarta, RIA menyatakan ketentuan penyelenggaraan pengadaan barang, jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik, SPSE, pada Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang. Jasa pemerintah kembali dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangsa Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang menginstruksikan pengalihan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023. Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa, BPPBJ, sebagai unit kerja pengadaan barang atau jasa Provinsi DKI Jakarta, yang menaungi LPSE Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam pelaksanaan instruksi ini, dengan memfasilitasi pembuatan akun SPS, sikap agar pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan, PJLP, dapat dilakukan secara elektronik oleh pejabat pengadaan pada perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah, PD/UKPD, masing-masing sebelum tahun anggaran 2024. Perlu diinformasikan pula, bahwa membuat dan memiliki akun di LPSE bukan merupakan kepastian akan diterima menjadi PJLP di PD/UKPD pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi dengan membuat dan memiliki akun SPSE adalah sebagai persyaratan untuk menjadi penyedia yang mengikuti pengadaan barang, jasa secara elektronik. Sebagai langkah percepatan dan untuk mendukung prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, dan efektif. Saat ini sedang berlangsung pelayanan pembuatan akun SPSE sikap oleh LPSE Provinsi DKI Jakarta, di mana untuk mengikuti proses pengadaan PJLP perlu melakukan pendaftaran akun SPSE sikap secara online dan melakukan verifikasi secara online, offline di LPSE. Adapun proses pendaftaran akun SPSE sikap dengan verifikasi secara offline ini didorong agar tidak hanya terpusat pada LPSE Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dapat memanfaatkan LPSE instansi lainnya. Kementerian lembaga pemerintah daerah yang terdekat dengan domisili, mengingat keterbatasan personil verifikator LPSE Provinsi DKI Jakarta dan juga keterbatasan tempat pelayanan. Hal ini dilakukan agar proses pemilihan yang akan diselenggarakan oleh PD/UKPD pada Desember 2023 tidak terhambat dan tetap sesuai jadwal sehingga fungsi pelayanan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salam, tidak lupa kita kunjungkan ke DPRD Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di sini kebetulan ada, kemudian ada Pak Khoir, Komisi 3, ada Pak Hendrawan, ada Pak Iflah Azhar, dan ada Pak Farid, serta ada Pak Heru. Adapun kunjungan kami ke jasa DKI Jakarta ini
berkaitan dengan kami ingin tahu bagaimana sih metode atau cara mekanisme terkait peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa di DKI yang efektif dan efisien tentu saja. Karena dalam kaitannya ini ada beberapa persoalan di kabupaten kami yang kemudian berkaitan langsung dengan pengelolaan barang dan jasa. Kita mau sharing, kita mau cari ilmunya, kita mau tahu seperti apa pengelolaannya, karena ini bukan daerah khusus ibu kota lagi ya. Belum sudah keluar undang-undang tapi belum ada. De jure sudah. Ya. De facto ya belum. Ya, daerah khusus Jakarta. Saya belum terbiasa kan dengan bahasa itu baru beberapa bulan ini. Ya, kita pengen tahu, karena kita tahu ini ibu kota negara, pasti pengelolaannya juga jauh lebih baik dan selayaknya bisa kita jadikan contoh dan bekal kami untuk kemudian mengaplikasikannya di Kabupaten Tanggamus. Mungkin begitu sambutan dari saya. Silakan Ibu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu sudah maaf mohon izin saya Ria dari bidang pengelolaan pengadaan yang akan memberikan sedikit materi. Jadi kemarin memang kebetulan Adon karena di kami itu ada bidang-bidang yang memang menangani gitu lah. Kebetulan bidang pengelolaan pengadaan itu kebanyakan kita nulisnya katalog ya. Katalog. Kalau SPSE ada bidangnya sendiri gitu kan, makanya kemungkinan besar sih materi yang akan disampaikan sebagian besar ya katalog atau ini. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain juga bisa kami bantu. Ada banyak pertanyaan. Kurang lebih demikian. Saya langsung mulai paparannya saja. Untuk singkatnya Bapak Ibu, visi dan misi BPBJ DKI Jakarta. Yang visinya yang pertama adalah mewujudkan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Jakarta yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Misinya mengintegrasikan rantai proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan strategi pasokan dan manajemen risiko yang efektif. Lalu kemudian mengembangkan profesionalisme personil pengadaan barang jasa melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi berbasis kompetensi, meningkatkan kinerja layanan PBJ berbasis teknologi informasi, kemudian membangun kapabilitas organisasi sebagai Procurement Center of Excellence. Nah ini kebetulan susunan organisasi di BPBJ DKI Jakarta. Jadi selain sekretariat badan, kami ada 3 pengelolaan strategi pengadaan dan pemantauan dan evaluasi pengadaan. Lalu kemudian ada bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, ada 3 subbidang. Subbidang advokasi pengadaan, subbidang pendampingan pengadaan, serta subbidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan. Selain itu, selain 3 bidang ini, kami juga punya unit pelayanan pengadaan barang jasa. Karena kan kalau di Jakarta tuh ada 5 wali kota dan 1 kabupaten administrasi, sehingga itu kemudian kami masing-masing di wilayah itu mereka punya unit pelayanan pengadaan barang jasa sendiri. Ada 6, satu lagi di balai kota. Jadi pembagian itu kurang lebih balai kota itu dinas-dinas yang besar. Lalu kemudian untuk yang kota administrasi dan kabupatennya melayani yang masing-masing. Cuma memang sekarang agak ada sedikit perubahan kebijakan ya. Jadi terkait dengan tender Bapak Ibu sekalian, baik di dinas maupun suku dinas di wilayah masing-masing itu semua di bawah UPBJ Balai Kota. Sedangkan di UPBJ kota administrasi lainnya itu membawahi JF UPBJ yang bergerak sebagai penjaga pengadaan di masing-masing UPBJ. Jadi sudah kami upayakan ke depannya seperti itu, walaupun memang di UKPD masing-masing masih ada pejabat.
mereka bisa minta ke kami untuk dijadikan pejabat pengadaan. Kalaupun misalnya mereka mau menggunakan pejabat pengadaan mereka sendiri, pejabat pengadaan kami, JFPBBJ kami siap untuk mendampingi mulai dari perencanaan pengadaannya. Sudah mulai bergerak ke arah sana. Karena memang awalnya niatnya mau full ya, tapi memang kendala juga sih Pak. Dan nanti soal jumlahnya juga kebetulan jumlah kami belum maksimal, sehingga kalau untuk menangani kita tuh ada sekitar 700 SKPD UKPD gitu kan, sementara jumlah kami itu masih 100 lah kurang lebih, jadi itu masih masih sangat kurang ya kurang lebih begitu. Jadi, tapi kedepannya insya Allah akan seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini profil pegawainya, jadi totalnya memang hanya sekitar sampai 200 ya mungkin ya. Iya. Nah ini jabatan fungsionalnya 75 orang, tapi ini sudah bertambah sih Bapak Ibu karena kami sudah ada update terbaru, baru dilantik, baru di tahun ini ya, JFPBBJ yang baru dari penerimaan PNS sebanyak 16 orang, lalu ada dari P3K sebanyak 16 orang juga, jadi kurang lebih JFPBBJ kami sekitar 100 orangan. Lanjut Mbak. Kalau khusus untuk subbidang pengembangan strategi pengadaan, jadi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Strategi Pengadaan, tugasnya merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan terkait pengadaan, kemudian riset dan analisis pasar barang atau jasa berupa, contohnya melaksanakan market sounding terkait dengan pengusulan strategi pengadaan barang jasa. Ini kita mengkoordinasikan metode pengadaan ya, konsolidasi dan lain-lainnya. Terus kemudian saat ini kita rutin melakukan koordinasi dengan LKPP RI, lalu penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik MONEF terhadap etalase yang sudah ada dalam katalog lokal kami. Lanjut. Nah, jadi kalau dasar peraturan Jakarta ini sendiri kami sudah ada juga beberapa katalog, itu ada surat edaran Gubernur DKI tentang pengusulan barang jasa pada katalog elektronik lokal. Lalu kemudian ada surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang inisiasi pengusulan penggunaan katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk marketplace-nya kita juga punya e-order sistem tersendiri, aplikasi tersendiri, itu dasar hukumnya Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 1 tahun 2023 tentang transaksi e-purchasing dengan usaha mikro dan atau usaha kecil melalui e-order. Lalu kemudian yang terbaru terkait dengan P3DN sudah dikeluarkan juga Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2023 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ya lanjut Mbak. Nah jadi kalau untuk monitoring sendiri memang ada semacam pilot project ya kemarin dari LKPP, jadi hanya sebagian kecil kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, salah satunya DKI Jakarta, untuk melakukan MONEF pada sistem e-katalog. Nah itu kita berdasarkan surat edaran Kepala LKPP-nya nomor 7 tahun 2022, dan kemudian sudah kita keluarkan juga putusan Kepala BPBJ DKI Jakarta nomor 279 tahun 2023 tentang SOP pengaktifan kembali dan atau jadi kalau dilihat proses bisnisnya katalog lokal, jadi ada inisiasi atau usulan produk tayang dari SKPD, lalu kemudian tim identifikasi di BPBJ akan melakukan identifikasi terhadap usulan produk tersebut. Kalau misalnya ada etalase yang sudah tersedia, baik di sektoral maupun nasional atau lokal kita beritahukan. Tapi bila tidak, maka akan dilakukan penugasan tim telaah untuk kemudian melakukan koordinasi telaah produk dan market sounding. Nah ini memang agak lama waktunya, kurang lebih sekitar 45 hari kerja, tetapi biasanya ini untuk yang prosesnya agak rumit ya. Kalau yang lebih mudah sih biasanya lebih cepat. Kemudian dari lanjutan dari koordinasi dan market sounding tersebut dilakukan finalisasi telaah, penetapan hasil telaah, lalu kemudian kita buat etalase, terus kemudian ditampilkan pengumuman pendaftaran sehingga akhirnya penyedia bisa langsung mendaftar dan melakukan penayangan produk. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini total rekapitulasi etalase yang sudah aktif dan tayang pada katalog elektronik lokal Jakarta, total 51 etalase.
ada sekitar 213.526 item produk dari 6.932 penyedia. Lanjut, Pak. Nah, ini kurang lebih kira-kira rincian etalase tayangnya. Bermacam-macam karena memang proyek konstruksinya sudah cukup banyak. Contohnya ini, jadi ada sekitar 13 etalase. Walaupun memang ini murni rata-rata tuh pengusulnya itu dari dinas-dinas teknis, tapi tidak menutup kemungkinan dinas lain juga bisa menggunakan apabila memang. Kemudian Dinas Bina Marga ada perubahan etalase PJU sudah tayang juga. Lalu kemudian Dinas Perhubungan terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan palang pintu perlintasan kereta api sudah tayang. Terakhir ada dari Dinas Kesehatan limbah B3 medis sudah tayang. Nah, yang masih kita proses rencana baru akan dilakukan identifikasi bulan depan itu dari Dinas LHM 180.000 dan kategori produk impor 4.576 dengan total 213.526. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk transaksi SKPD DKI sampai dengan 19 Juni 2024. Untuk usaha mikronya sendiri sudah mencapai 379 miliar. Kemudian usaha kecil sekitar 1,7 T, usaha menengah 607 miliar, dan non UKM-nya sendiri 2,493 triliun dengan total 5.226 juta. Targetnya sekitar 10 triliun kalau nggak salah ya, Mbak ya. Dari budgeting kalau nggak salah sih. Sudah sekitar 50%, hampir 60%. Nah, untuk kategori produknya juga, kategori produknya juga PDN dengan TKDN dan PDN tanpa TKDN. Ya, alhamdulillah untuk produk PDN lebih besar dibandingkan dengan pembelian produk non PDN atau impor. Lanjut, Mbak. Nah, untuk yang tadi saya bilang, Pak, yang diinfokan bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu pilot project dari LKPP untuk melakukan monitoring dan evaluasi produk tayang pada katalog elektronik. Jadi kalau nanti dibuka itu katalognya, Pak, pada dashboard Monef itu kan ada fitur-fitur yang disediakan oleh LKPP. Ada 5, yaitu patroli kesesuaian TKDN, patroli produk kewajaran harga, patroli transaksi negosiasi, patroli substitusi produk impor, dan patroli dan produk dan transaksi purchasing katalog. Jadi kalau memang dari tempat Bapak sudah ada katalog lokalnya, Pak, karena belum jadi pilot project, ini nggak akan bisa diakses. Tapi kalau kami kebetulan karena kami jadi pilot project, sudah bisa kami akses. Nah, di situ kemudian kami menugaskan tim Monef Katalog untuk melakukan, sampai saat ini dari 5, baru 3 fitur, yaitu ketidaksesuaian produk tayang terhadap etalase, kategori, dan subkategori. Lalu kemudian kita mengolah aduan dan juga masa berlaku etalase berbasis kontrak. Nah, dari yang 5 tadi itu, memang untuk yang kewajaran harga dan transaksi negosiasi masih belum kami lakukan karena masih agak susah kami mengikuti panduannya, dan memang panduannya juga belum terlalu jelas ya, masih agak susah. Oke, lanjut, Mbak. Transaksi produk dan running produk, tapi memang kebijakannya berbeda gitu. Jadi tidak satu produk tidak mesti dinonaktifkan, tidak mesti juga diturun tayang. Jadi ada catatan kayak intelektual dan atau permasalahan lisensi atau izin. DPR di Tanggamus pasti banyak yang akan ditanyakan karena program di katalog tentu juga baru kan kita semua di sini. Kalau dengan gaya tender yang lalu kan kita sudah terbiasa. Ini beberapa tahun ini kita coba dengan di katalog. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Langsung mungkin terkait dengan katalog ini, sebenarnya benar kata Kak Rio tadi bahwa ini beberapa tahun ini kita coba dengan di katalog. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? langsung mungkin terkait dengan katalog ini, sebenarnya benar kata Kak Rio tadi bahwa di perangan e-katalog ini, lalu e-katalog ini masuk dalam golongan kali tempat kami baru. Ya
belum kalau maka ada kelemahan-kelemahannya juga. Di tempat kami bukan hanya batang saja yang dikatalogkan, termasuk outsourcing ya, itu dikatalogkan. Kemudian ada beberapa paket juga yang sifatnya fisik juga, itu dikatalogkan. Nah ini yang kadang-kadang timbul pemikiran kita, ini nggak apa-apa saya perpulangkan, bahwa sistem e-katalog yang ada saat ini ternyata hanya lebih mempermudah nuansa kolusinya di situ. Tinggal klik aja kayak gitu, jadi dia barang gitu, udah kejadian gitu. Ini yang terjadi sebenarnya. Ini tempat kita ya, ini tempat kita. Yang terjadi, misalkan sama juga dengan bukan hanya di pemerintah daerah, tapi dengan sekolah-sekolah juga kan pakai e-katalog juga dengan memakai data posnya itu. Kategori apa yang bisa di-katalogkan, termasuk apakah benar itu dengan outsourcing itu, kemudian fisik juga bisa di-katalogkan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan transparansi itu tadi, kira-kira syarat atau untuk bisa dia menjadi toko resmi yang bisa masuk dalam e-katalog itu apa saja? Apakah ada syarat waktunya yang sudah berdiri toko? Dalam penjelasan itu tadi ya, Monet ya. Nah, itu syarat-syarat apa saja dalam bisa kita. Kalau di tempat kita ini apa yang tukangnya LPSC sama ya udah? Iya benar. Nah itu terkadang nggak tahu kalau kalian jaga ini enggak. Ya makasih Bu. Jadi memang awalnya kan sekitar tahun 2016 sampai 2018 memang sudah dirintis ya Pak ya oleh LKPP untuk penyusunan katalog. Dulu itu memang kriterianya ada 3, dibutuhkan, rutin atau berulang, satu lagi rutin atau berulang, kemudian standarkan. Tapi memang itu dulu Pak, dulu itu kan ada kriterianya, kemudian penyedia yang terdaftar juga kita lakukan pemilihan. Itu dulu ya Pak ya. Jadi biasanya kalau barang atau layanan itu agak terlalu bisa distandarkan. Contohnya misalkan kalau kegiatan konstruksi ada satuannya meter persegi dalam penyusunan dokumen TLA seperti itu Pak. Karena kalau misalkan hanya bangunan gitu ya agak susah gitu Pak nanti menyusun harganya gitu sejauh ini. Nah kalau outsourcing kalau di kami karena untuk pegawai atau pegawai yang non ASN ya Pak, di kami kan memang banyak yang dibutuhkan, itu kebijakan pimpinan memang masih langsung ya Bu ya, kayak PPPSU tidak, tapi ada Pak, ada untuk pengelolaan pintu kereta. Pengelolaan pintu kereta itu kami petugas dan layanan pemeliharaannya itu yang tadi PJLP itu ya Pak, itu kalau yang perorangan itu ada kebijakan pimpinan lagi yang di atasnya ya Pak ya, karena dulu kalau di outsourcing kan ada fee ya, jadi makanya jadi itu memang kebijakan Pak Gub dulu ya ya. Nah itu tidak di outsourcing nih, betul, jadi tidak ada pemotongan, itu masih kita ya, nah itu masih kita terapkan sampai sekarang Pak. Nah kemudian ketika ada pembatasan tidak bisa lagi penambahan, nah mungkin ada layanan, tapi ada layanan-layanan yang membutuhkan petugas, nah mungkin dibuatkan untuk etalasenya. Memang ini ada kelemahan dalam sistem aturan kita
yang memang tidak mengatur wah ini kategori yang saya alokkan ini ya tidak. Kalau di kami Itu yang sekarang sedang dibatasi, ya, tidak boleh ditambah lagi. ORB yang menghitung analisa jabatan dan kebutuhan personil. Kebutuhan personil. Itu. Kalau fisik Material kami ada dua, ada material bahan dan ada yang terpasang. Dua-duanya ada. Jadi tergantung kebutuhan dari karena ada Amanat nasional, jadi kita percayalah beliau ini amanah. Kembali. Cukup. Pak Hendrawan. nanti nambah lagi ya. Dan beliau ini mantan rekanan kan, pasti banyak pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Bu Wuri atas paparannya. Tadi sesuai dengan kata Pak Iqbal, kalau kita tanyakan banyak-banyak nanti kita nggak balik lagi ke sini. Gitu kan. Ini kan juga semoga ke depan kita bisa terus berkomunikasi dan hadir. Silakan. Kayaknya nanti mungkin kita bisa ada LPSK juga Pak di sini, jadi nanti bisa saling ya. Ya, silakan Pak. Jadi kurang lebih ya. Jadi saya tutup ya Pak ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, hari ini kita banyak tadi diskusi di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jakarta ya. Diskusi kita lumayan banyak yang kita dapat, mulai dari banyak tahapannya, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai di evaluasinya. Nah, di Jakarta ada sistem yang memang sudah kita pakai juga di e-katalog, namanya sistem e-katalog yang sudah kita pakai juga di Tanggamus. Kita banyak belajar soal tahapan-tahapan, perencanaannya gimana, pelaksanaannya gimana. Ternyata banyak yang harus kita pelajari, kita ambil, kita terapkan di Kabupaten Tanggamus. Kemudian kami banyak bertanya soal Yang proyek siluman tadi gimana Bang? kenapa? Yang masalah tentang proyek siluman tadi Bang? Ya, ini apa kategori-kategori yang bisa yang dilakukan oleh Jakarta ketika akan melakukan e-katalog ini. Nah, ternyata belum menemukan karena terkait dengan kategori ini ada sistem yang harus dilaksanakan itu ternyata ada yang belum jelas juga. Saya lihat tadi diskusi tadi belum jelasnya ada kegiatan antara bisa dikatalogkan atau tidaknya itu nampak belum jelas. Misalkan tadi dijelaskan ada semacam outsourcing yang dilakukan oleh Jakarta ini, ada yang memang kebijakan atau keputusan oleh OPD-nya, ada juga yang memang dikatalogkan, ada yang tidak gitu. Ini yang belum jelas, kita tanyakan. Ini ada sistem yang memang belum mengatur secara jelas, tegas gitu tentang apa-apa saja yang bisa dikatalog. Nah, ini yang kita pelajari, nanti kita akan diskusikan di Tanggamus dengan LPSE yang ada di Tanggamus. Nanti kita akan diskusikan belajar, kemudian evaluasi apa-apa yang sudah dilakukan, termasuk sistem yang dilakukan oleh melalui e-katalog tadi. Oke. Silakan Pak Hendrawan, teman. Udah cukup. Ya, oke.